Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwita Nur Indasari dari kelas Ekonomi Syariah K, NIM 4011900329. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen piutang dalam mata kuliah manajemen keuangan. Pengertian piutang dan manajemen piutang. Piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang atau barang yang timbul dari adanya suatu transaksi. Menurut Munawir, piutang itu sebagai tagihan kepada pihak lain, kepada kreditor atau langganan, sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Manajemen piutang sendiri adalah pengelolaan piutang agar kebijakan kredit mencapai optimal, yaitu tercapainya keseimbangan antara biaya akibat kebijakan kredit dengan manfaat yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Ruang lingkup manajemen piutang yang pertama adalah kebijaksanaan kredit standar kredit atau kualitas rekening yang diterima, jangka waktu atau periode kredit yang diberikan, diskon atau potongan tunai yang diberikan untuk pembayaran yang lebih awal. Yang kedua adalah kebijaksanaan pengumpulan piutang dan faktor-faktor lain yang relevan. Keputusan kredit ini menyangkut trade-off antara keuntungan atau marginal profit dengan biaya tambahan atau marginal cost yang disebabkan oleh perubahan dalam salah satu atau kombinasi elemen-elemen tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Piutang merupakan aktiva yang penting dalam perusahaan dan dapat menjadi bagian yang besar dari likuiditas perusahaan. Besar kecilnya piutang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Bambang Rianto. Yang pertama adalah volume penjualan kredit. Makin besar volume penjualan kredit akan memperbesar jumlah investasi dalam piutang. Makin besar volume penjualan kredit setiap tahunnya, maka perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar lagi dalam piutang. Makin besar piutang, makin besar risiko. Makin besar pula profitabilitasnya. Yang kedua adalah syarat pembayaran penjualan kredit. Semakin lama masa kredit, semakin besar investasinya. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, berarti perusahaan lebih mengutamakan keselamatan kredit daripada pertimbangan profitabilitas. Syarat yang ketat dalam bentuk batas waktu pembayaran yang pendek, pembebanan bunga yang berat pada pembayaran piutang yang terlambat. Yang ketiga adalah ketentuan pembatasan kredit. Dalam penjualan kredit, perusahaan dapat menetapkan batas maksimum kredit yang diberikan kepada pembeli. Makin tinggi batas kredit yang diberikan, makin tinggi investasi pada piutang. Yang selanjutnya adalah kebijakan pengumpulan piutang. Perusahaan dapat menjalankan strategi aktif atau pasif dalam pengumpulan piutang. Perusahaan yang aktif dalam usaha pengumpulan piutang akan mempunyai pengeluaran yang relatif besar. Namun perusahaan harus mempertimbangkan bahwa biaya pengumpulan piutang tidak boleh melampaui besarnya tambahan keuntungan yang diperoleh karena tambahan piutang yang tertagih. Yang selanjutnya adalah kebiasaan membayar dari para pelanggan. Apabila sebagian besar pelanggan membayar pada masa diskon, termin 2/10N/30, maka membutuhkan investasi lebih kecil. Jika pelanggan membayar pada hari ke-30 atau bahkan menunggak, perlu investasi yang besar. Yang selanjutnya adalah kebijakan kredit. Kebijakan kredit atau kredit policy merupakan sekumpulan aturan yang meliputi periode kredit, diskon, standar kredit, dan prosedur penagihan perusahaan yang ditawarkan. Kebijakan kredit terdiri dari 4 variabel. Yang pertama adalah periode kredit atau kredit period, adalah lamanya waktu yang diberikan pada pembeli untuk membayar pembeliannya. Misalnya, kebijakan kredit mungkin lamanya 30 hari. Pelanggan lebih menyukai periode kredit yang panjang, sehingga memperpanjang periode akan merangsang penjualan. Yang kedua adalah diskon. Adalah pengurangan harga yang diberikan untuk pembayaran lebih awal. Diskon menyebutkan persentase pengurangan dan seberapa cepat pembayaran harus dilakukan agar berhak untuk mendapatkan diskon. Misal, diskon sebesar 2% mungkin akan diberikan jika pelanggan melakukan pembayaran dalam waktu 10 hari. Yang ketiga adalah standar kredit atau kredit standar, mengacu pada kemampuan keuangan yang diminta
dari pelanggan kredit yang layak untuk diterima. Faktor-faktor yang dipertimbangkan di sini adalah rasio-rasio seperti rasio utang dan rasio cakupan bunga pelanggan. Lalu yang keempat adalah kebijakan penagihan atau collection policy, yaitu mengacu pada prosedur yang digunakan untuk menagih rekening-rekening yang telah lewat waktu jatuh temponya. Prinsip-prinsip dalam pemberian kredit. Prinsip perkreditan pada dasarnya dapat memberikan informasi mengenai itikat baik dan kemampuan membayar debitur untuk melunasi kembali. Ada beberapa prinsip di sini, yaitu diantaranya yang pertama, karakter. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau debitur dalam melunasi piutangnya sesuai dengan perjanjian kredit yang disepakati. Yang kedua adalah capacity, berkaitan dengan kemampuan sebuah perusahaan atau debitur dalam mengelola usahanya secara sehat untuk memperoleh laba sesuai yang diperkirakan. Yang ketiga adalah kapital, yaitu penilaian modal yang dilakukan untuk melihat apakah perusahaan atau debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Yang keempat adalah kolateral, yaitu penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan sebagai jaminan atas kredit yang diperoleh dalam kegiatan pembelian secara utang. Yang kelima adalah condition, berkaitan dengan keadaan perekonomian pada saat tertentu, saat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha debitur atau perusahaan tersebut. Risiko kerugian piutang, yaitu setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan akan mengandung risiko yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini, risiko dapat dikendalikan agar berada dalam batas yang wajar. Risiko yang timbul karena transaksi penjualan secara kredit disebut risiko kerugian piutang. Risiko kerugian piutang terdiri dari beberapa macam, yaitu risiko tidak terbayarnya seluruh tagihan atau piutang. Risiko ini terjadi jika jumlah piutang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena seleksi yang kurang baik dalam memilih langganan, sehingga perusahaan memberikan kredit kepada langganan yang tidak potensial dalam membayar tagihan. Yang kedua adalah risiko tidak dibayarkan sebagai piutang. Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan mengakibatkan kerugian apabila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Yang ketiga adalah risiko keterlambatan pembayaran piutang. Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana untuk biaya penagihan kepada peminjam. Yang keempat, risiko tertanamnya modal dan piutang. Risiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah, sehingga akan mengakibatkan modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar. Dan hal ini bisa mengakibatkan adanya modal kerja yang tidak produktif. Studi kasus, di sini saya mengambil pengaruh manajemen piutang terhadap modal kerja perusahaan. Studi kasus pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Perputaran piutang perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Namun apabila dilihat dari rata-rata per tahun, dapat disimpulkan bahwa perputaran piutang perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Dapat dilihat dari gambar di samping. Dilihat dari gambar tadi, rata-rata perputaran piutang pada tahun 2010 adalah sebesar 6,62 kali, lalu naik sebesar 0,06 menjadi 6,68 pada tahun 2011, namun turun kembali pada tahun 2012 menjadi 6,47 kali, 6,36 kali pada tahun 2013, dan 6,37 kali pada tahun 2014. Secara keseluruhan, perputaran piutang cenderung menurun sebesar 3,78% dari tahun 2010 dengan rata-rata 6,50 kali. Masih jauh di bawah rata-rata industri, yaitu 10,1 kali. Secara individual, tidak terdapat satu perusahaan pun yang mengalami kenaikan perputaran piutang secara berturut-turut dari tahun 2010 hingga tahun 2014.
Sebaliknya, terdapat 3 perusahaan mengalami penurunan dan 17 perusahaan lainnya mengalami fluktuasi selama tahun 2010 sampai 2014. Perputaran piutang paling tinggi adalah 11,01 kali, yaitu perputaran piutang PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada tahun 2014. Sedangkan perputaran piutang paling rendah adalah perputaran piutang PT Mustika Ratu Tbk pada tahun 2013, yaitu 1,94 kali. Menurut Kashmir, semakin tinggi rasio perputaran piutang menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah, ada over investment dalam piutang. Over investment ini akan merugikan perusahaan karena dana tersebut sebenarnya dapat diinvestasikan pada hal yang lebih menguntungkan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.